Saudara, kasus terkonfirmasi corona di Indonesia dan bahkan di dunia setiap hari semakin bertambah. Bahkan hari ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui dirinya dan Melania Trump, istrinya, terkonfirmasi positif COVID-19. Indonesia dan dunia terus berpacu dengan waktu untuk menemukan vaksin dan juga obat untuk pengobatan COVID-19. Untuk hari ini, angka kasus terkonfirmasi corona di Indonesia bertambah lebih dari 4.000 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif corona berjumlah 295.000 lebih. Sedangkan untuk angka kesembuhan mencapai 221.000 lebih kasus, atau hampir 75% dari total kasus. Dan angka kematian untuk hari ini berada di angka 10.000 lebih kasus. PT Kalbe Farma, saudara, sebagai salah satu perusahaan farmasi di Indonesia mengaku siap memasarkan obat yang diklaim mampu membantu penyembuhan pasien COVID-19. Obat antivirus Remdesivir dengan merek dagang Covifor ini akan dijual dengan harga Rp3 juta per dosis, di mana obat ini akan diujikan pada 25 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta. Lalu seberapa yakinkah kita bahwa obat ini akan bisa segera diproduksi dan diberikan kepada mereka yang berstatus pasien COVID-19 dengan gejala berat? Dan apakah harga Rp3 juta per dosis sudah tepat, khususnya dalam kondisi saat ini? Kita akan bahas lebih lanjut usai tayangan yang ini. Kasus corona di tanah air masih terus melaju dan belum ada tanda akan berakhir. Hari ini, kasus positif corona di tanah air tercatat 295.499, naik 4.317 kasus dari hari sebelumnya. Upaya untuk mencari penawar corona terus dilakukan dalam bentuk vaksin maupun obat. Obat pasien corona, Remdesivir, tengah dipersiapkan Kalbe Farma untuk segera dipasarkan di Indonesia dengan merek dagang Covifor. Obat ini diproduksi oleh perusahaan asal India, Hetero. Kami bekerja sama dengan PT Amarox Pharma Global yang anak perusahaan dari Hetero India. Dalam peran kami adalah memang untuk pemasaran dan distribusi produk dari Covifor ini di Indonesia. Jadi kerjasama pemasaran dan distribusi ini akan kami lakukan segera karena sudah kesepakatan untuk memberikan layanan kepada pasien yang ada di rumah sakit. Di India, obat ini sudah terjual lebih dari 1 juta dosis, serta telah disuplai ke sejumlah negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. So far, more than 1 million vials has been supplied globally. We are supplying the same product from the same plant to Latin America. We are supplying to Middle East. We are supplying to CIS countries. We are supplying to Asia. This product has been shown a very good outcome. And this product has also been helping patients across the globe to recover till the time there is a vaccine coming to the market. Anggota Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 PBID, Erlina Burhan, menjelaskan obat ini berfungsi menghambat replikasi virus sehingga tidak terjadi keparahan. Kepada Kompas.com, Erlina Burhan mengatakan Remdesivir ini fungsinya mencegah terjadinya proses replikasi. Diharapkan dengan masuknya Remdesivir akan menghambat sintesis dari RNA virus sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih luas. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, mengingatkan Remdesivir bukan obat COVID-19 tapi memberi efek pada pasien corona. Untuk itu, perlu dilakukan uji klinis lagi. Remdesivir itu bukan obat COVID-19, tapi berefek pada pasien COVID-19. Perlu diuji klinis lagi, perlu uji kimia lagi, perlu uji biologi lagi. Kemudian, pada uji klinis ini perlu dikemukakan mekanisme kerja dan cara kerja obat ini terhadap virus COVID-19. Oleh karena itu, efektivitasnya belum bisa dinilai. Vaksin dan obat sangat dinantikan segera sebagai penawar corona. Namun, hal yang perlu dipastikan adalah harus melewati serangkaian uji klinis sehingga efektif dan aman digunakan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, PT Kalbe Farma menetapkan harga jual obat antivirus Remdesivir Covifor di Indonesia adalah seharga Rp3 juta per vial atau per dosis. Tidak hanya itu, Kalbe Farma juga yakin siap untuk memasarkan obat ini ke seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah menggenjot angka kesembuhan pasien COVID-19. Lalu bagaimana respons tenaga kesehatan dengan rencana hadirnya obat ini di pasaran? Kita akan bahas langsung dengan Direktur PT Kalbe Farma, Michael Buyung Nugroho. Selamat malam, Pak Michael. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam. Pak Ari, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ada pula anggota Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia yang juga dokter di RSUP Persahabatan, Erlina Burhan. Bu Erlina, apa kabar? Kabar baik. Oke, Bu Erlina, Pak Michael, saya mau ke Pak Ari dulu. Pak Ari, jadi ini sudah akan diproduksi dan diedarkan obat untuk membantu pengobatan pasien COVID-19 dengan gejala yang berat. Sejauh ini informasi yang Anda peroleh atas efikasi Remdesivir Covifor ini untuk orang COVID-19 bergejala berat, apa Pak Ari? Ya, terus terang saja kan sampai saat ini WHO belum memastikan, menyampaikan atau mengumumkan obat untuk virus COVID-19. Ini yang kita mesti ketahui dulu pertama ya. Nah kemudian ini ada Remdesivir yang memang digunakan pada uji klinik ya, dan digunakan secara empirik untuk pasien-pasien dengan yang berat. Tapi kalau kita lihat studi-studinya, saya rasa itu ada studi yang tidak konsisten juga. Ada yang bilang tidak signifikan untuk menyebabkan mortalitas. Memang ada studi yang menyebutkan bahwa dia akan memperpendek konversi dari positif menjadi negatif misalnya. Jadi sekali lagi saya juga di awal dulu ingat pada saat Avigan dan juga uji rapid test itu saya bilang kita uji klinik dulu deh. Ya kalau nggak salah ini kan part dari solidarity trial dari WHO ya. Jadi nanti kita lihat apakah indikasinya itu untuk yang mana gitu loh. Saya takutnya begini, ketika ini digembar-gemborkan sebagai suatu obat anti COVID-19, ini nanti pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan minta disuntikan juga, itu yang jadi masalah. Jadi terus terang saja nanti, ini Dr. Erlina ada di sini, kemudian nanti tentu organisasi profesi harus membuat protokol lagi mengenai obat ini, sehingga harus ada indikasi yang ketat kalau memang obat ini akan digunakan untuk pasien COVID. Jadi jangan sampai nanti pada kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu diberikan, justru nanti jadi artinya tidak sesuai dengan indikasi, justru nanti efek samping yang timbul gitu loh. Ini bisa saya sampaikan. Bu Erlina, koreksi kalau saya salah, di RSUP Persahabatan sudah mulai digunakan ya Remdesivir dengan bermerek dagang Covifor ini. Sejauh ini betulkah seperti itu dan hasilnya seperti apa Bu Erlina? Ya, jadi Remdesivir yang kita pakai adalah Remdesivir yang di drop oleh WHO karena Persahabatan adalah salah satu rumah sakit yang ikut Solidarity Study. Jadi pada Solidarity Study ini Remdesivir adalah salah satu armnya bersama obat yang lain. Dan khusus untuk obat yang baru ini, jadi Remdesivir itu kan generik banyak. Nanti setelah produk hetero nanti akan ada lagi barangkali perusahaan lain. Jadi Remdesivir ini saya ingin menegaskan juga seperti yang Prof. Ari katakan bahwa bukan obat untuk COVID, karena sampai saat ini belum ada obat spesifik untuk COVID. Yang kita pakai adalah secara empiris, melalui pengalaman-pengalaman orang lain yang sudah memakainya. Jadi memang ada yang menyampaikan efektivitasnya cukup baik, dan kalau saya sih gembira saja ada pilihan obat ya, karena memang ini obatnya nggak ada. Jadi kalau ini kita ada satu antivirus, kita coba tidak memberikan respon, maka kita mungkin memakai yang lain, dan Remdesivir adalah salah satu option yang kita punya. Oke, tapi sejauh ini coba kami diberi pemahaman secara gamblang begitu dengan bahasa awam, apa sebenarnya yang dilakukan Remdesivir di dalam tubuh orang yang memiliki gejala berat COVID-19, Bu Erlina? Ya, jadi kita memang di Persahabatan akan melakukan uji klinis. Jadi akan melakukan ya uji klinis, sekarang sedang menunggu ethical clearance, jadi persetujuan etiknya. Kita sedang tunggu
dan juga izin dari Badan POM. Ya, jadi yang cara kerja dari remdesivir ini adalah melakukan inhibisi terhadap RNA. Jadi begini, virus kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, dia kan menempel di reseptor. Ya, kemudian setelah menempel dan dia merasa sudah bersatu dengan sel manusia, maka kemudian dia akan melakukan replikasi. Dia melakukan kopi terhadap dirinya sendiri sehingga menjadi banyak. Nah, remdesivir di sini mencegah terjadinya replikasi itu. Oke. Ya. Oke, jadi remdesivir mencegah terjadi replikasi virus yang bisa menyebabkan orang semakin berat gejalanya terhadap COVID-19. Tapi apakah sejauh ini yang pasien yang mendapatkan terapi remdesivir ini benar-benar sudah terbukti, terutama di RSUP Persahabatan, bahwa replikasi virusnya bisa ditahan? Ya, jadi begini, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa remdesivir ini sebetulnya sudah dipakai sejak beberapa bulan yang lalu, tapi uji klinisnya WHO yang punya, dan sampai saat ini penelitian masih sedang berlangsung. Sementara obat yang sekarang baru kita terima ini juga remdesivir, sama-sama generik nih remdesivir, yang akan kita uji cobakan juga. Jadi ada uji klinisnya. Tapi ini belum berjalan dengan obat yang ini. Jadi kita belum bisa memberikan informasi tentang hasilnya seperti apa. Tapi memang kan obat itu harus kita uji dulu baru kita bisa mengatakan ini baik atau tidak. Pak Ari, saya kembali ke Pak Ari. Sejauh ini katanya kalau remdesivir itu dipakai untuk special case COVID-19 ya Pak ya? Special case ini dalam artian apa Pak Ari? Ya, ini terus terang saja kan tadi bahwa ini kan sampai saat ini obat ini kan masih diuji coba, dibatasi oleh severe. Jadi sebenarnya dia awalnya itu di in vitro, jadi pada tingkat sel, animal memang cukup efektif gitu ya, disebutkan demikian. Sehingga tadi dijelaskan oleh Dokter Erlina bagaimana kerja obat ini. Oke, sebentar. Dokter, ini karena yang mendengar masyarakat awam dari in vitro itu maksudnya di luar tubuh ya? Sel. Jadi betul. Jadi ambil sel ya di cawan begitu? Antivirus ini betul di dalam di sel ya, ada khusus sel untuk itu. Kemudian sel ini terinfeksi oleh virus, kemudian antivirus ini, nah disitulah antivirus itu bekerja di tingkat in vitro. Ternyata memang misalnya disebutkan bahwa jumlah virus menurun dengan pemberian antivirus ini. Itu yang namanya in vitro. Dan itu memang publikasinya jelas bahwa ini obatnya efektif. Nah, bagaimana ke manusia? Nah, ini tadi uji klinisnya itu macam-macam tadi. Kan kita lagi sedang cari nih. Misalnya tadi Dr. Rina bilang berat. Berat itu berat yang bagaimana misalnya. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Karena sekali lagi ketika pasien itu berat itu bisa juga karena reaksi inflamasinya. Makanya banyak cerita pasien-pasien yang tadinya di ICU, ya di ICU isolasi COVID, tapi kemudian virusnya sudah tidak ada, tapi kondisi parunya memang masih buruk, pasien itu dipindahkan di ICU normal, biasa. Tapi virusnya sudah tidak ada. Nah itu tadi itu, apabila memang pasien-pasien itu terjadi reaksi inflamasi, ya yang kita bilang badai sitokin, ya sindrom itu, mungkin obat ini udah nggak ada efeknya, artinya efeknya udah minimal. Justru yang diberikan saat itu adalah anti peradangan misalnya. Jadi sekali lagi tidak mudah memang membuat kriteria severe di sini tadi Dr. Rina bilang. Tapi maksud saya harus ada tadi kriteria yang jelas. Saya ingin menyampaikan aja begini. Jadi untuk masyarakat ya, tolong memang ini ada obat yang akan ada di market kita. Tapi sekali lagi ini indikasinya juga untuk yang severe. Jadi jangan sampai nanti untuk yang ringan atau tanpa gejala diberikan obat ini. Artinya pasien juga minta gitu. Tapi mudah-mudahan dokter juga paham. Karena nanti organisasi profesi akan membuat protokol tentang obat ini kegunaannya apa. Jadi saya rasa teman-teman dokter pun juga akan konsisten melaksanakan hal tersebut begitu. Bu Erlina, pertanyaan tadi dari Pak Ari ada pentingnya juga. Beratnya seperti apa sejauh ini yang diberikan remdesivir, Bu? Oke, jadi pada penelitian uji coba yang akan kami lakukan adalah terhadap pasien yang usia lebih dari 18 tahun, kemudian dengan derajat penyakit yang berat, yang saturasi oksigennya di bawah 94%, kemudian yang tidak mengalami gangguan liver atau hati
dan juga gangguan ginjal. Oke. Oke, jadi berusia lebih dari 18 tahun, saturasi oksigennya di bawah 94% dan tidak ada gangguan liver atau ginjal ya Bu ya? Iya. Oke, saya mau ke Pak Michael kalau begitu. Pak Michael, ini walaupun memang masih butuh uji, tapi sejauh ini tadi Bu Erlina bilang semakin banyak pilihan, semakin baik karena mungkin bisa semakin banyak membantu orang bergejala berat COVID-19. Jauh ini kalau dari Kalbe Farma, seberapa yakin bisa memasarkan obat ini ke seluruh Indonesia, Pak Michael? Terkait dengan pemasaran produk ini, sebelumnya saya ingin sedikit menanggapi terkait dengan pernyataan Prof. Ari dengan Ibu Erlina. Saya rasa saya setuju bahwa uji ini harus tetap dilakukan untuk pasien dan juga khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Persahabatan kami sangat mendukung sekali. Terkait dengan distribusi, kami Kalbe Farma saat ini sebetulnya bekerja sama dengan prinsipal kami, yaitu perusahaan hetero dari India, di mana anak perusahaannya adalah PT Amarok Pharma di Indonesia. Nah, kami Kalbe Farma bekerja berperanan sebagai co-promotion dan co-distribution. Jadi kita mempromosikan dan mendistribusikan Copipor ini bersama-sama dengan PT Amarok Global. Kami menggunakan PT Encepal Putra Mega Trading sebagai distributor kami dan terjangkauannya akan sangat luas karena kami berada di kantor dari Sabang sampai Merauke dan ada 47 cabang dan mengcover 33 provinsi. Jadi untuk sebaran produk ini saya rasa itu kita mampu menyebarkan dengan baik. Kapan mulai dijual sih Pak? Sebetulnya tanggal 1 Oktober kemarin pas Hari Kesaktian Pancasila kita sudah ada di Indonesia. Dan obat ini hanya bisa didapat dari rumah sakit. Ya. Jadi jangan berharap pasien membeli dari apotek atau dari toko obat, tidak bisa. Oke. Jadi pertanggal 1 kemarin sebenarnya sudah mulai dipasarkan ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan kemudian, kenapa dipatok harga 3 juta? Apakah ini kemahalan atau sebenarnya terlalu murah? Akan dijawab oleh Pak Michael sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.